Kita berjumpa lagi dengan channel Pak Guru. Senang sekali hari ini Pak Guru bisa berjumpa dengan kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menelaah struktur teks deskripsi. Melalui pembelajaran membaca buku teks dan menonton video pembelajaran, kalian harus mampu menelaah sebuah struktur teks deskripsi tentang objek yang dibaca dengan benar. Struktur deskripsi disebut juga teks tanggapan deskriptif. Ada 3 struktur. Yang pertama adalah berupa identifikasi. Di dalam identifikasi ini kita mendeskripsikan nama objek, lokasi, sejarah lahir, makna nama, pernyataan umum tentang objek yang kita deskripsikan. Struktur kedua yaitu deskripsi bagian yang terdiri dari 3. Yang pertama memerinci apa yang dilihat, bagian-bagian dari objek, komposisi warnanya, bentuknya, modelnya, dan lain-lain. Kemudian menggunakan indera pendengaran, kita memerinci seperti apa suara-suara itu, atau membandingkan dengan apa si penulis mendeskripsikannya. Dan yang ketiga, memerinci apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Ada kesan, ada perasaan, bangga, sedih, prihatin, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bagian penutup yang berisi tentang kesan penulis terhadap objek yang dibahas. Ya, kesannya bagaimana tentang objek tersebut. Setelah itu kita ambil contoh, sekarang kita mencoba menelaah sebuah paragraf. Ini termasuk struktur yang mana? Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berlokasi di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah akan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Menurut kalian, paragraf pertama ini berisi struktur yang mana? Identifikasi, deskripsi, atau penutup? Ya, benar. Ini adalah identifikasi. Yang diidentifikasikan pada struktur identifikasi ini, yang pertama kita lihat ada tongkonan. Berarti ini adalah nama objek yang dideskripsikan. Kemudian ada disebutkan berasal dari kata tongkon. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Berarti ini menjelaskan asal-usul nama. Kemudian disebutkan juga lokasi. Ya, ini berarti menggambarkan lokasi objeknya. Dan hal-hal lain itu adalah pernyataan umum. Jadi dapat kita simpulkan dari paragraf pertama ini merupakan struktur identifikasi yang menjelaskan nama objek, kemudian makna nama, lokasi objek, dan terakhir pernyataan umum. Jadi hasil telaah kita menjadi seperti ini. Hasil telaah struktur teks deskripsi. Paragraf pertama adalah bagian identifikasi atau gambaran umum yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek tadi, yaitu tongkonan. Kemudian kita lihat paragraf kedua. Mari kita baca. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan api. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini.
Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Kalau kita lihat paragraf kedua ini tentunya sudah bukan identifikasi lagi. Apakah ini termasuk bagian penutup? Ya, jelas bukan. Ini adalah deskripsi. Apa yang dideskripsikan kita lihat. Yang pertama, yang berwarna ungu ini. Yang berwarna ungu ini merupakan deskripsi bagian yang memerinci ukiran rumah. Ya, dijelaskan nama-nama ukiran jenisnya. Kalau begitu berikutnya yang warna hitam ini, deskripsi bagian yang dirinci apa? Ya, benar. Memerinci bahan kayu. Bahan kayunya, jenisnya, tanpa vernis, tanpa dipelitur. Kemudian bukan kayu sembarangan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini, apa yang dideskripsikan oleh penulis? Ya, benar. Deskripsi bagian memerinci hiasan atap rumah. Nah, kalau kita membuat struktur, penjelasannya adalah sebagai berikut. Hasil telaah struktur teks deskripsi kedua, yaitu deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ukiran rumah. Bukti kalimatnya terbuat dari kayu yang bagus, dihiasi dengan api, hiasan terdapat pada apa dan seterusnya, ukirannya yang menghias di sekujur, dan seterusnya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan bahan kayu. Rumah adat yang berjenis apa tadi? Jenis kayu yang digunakan adalah tanpa vernis dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hiasan atap rumah. Dijelaskan pada kalimat tadi, suku Toraja juga menghias atap rumah tersebut, dan seterusnya. Atap rumah tongkonan melengkung, dan seterusnya. Di setiap bangunan ada, dan seterusnya. Itu menggambarkan hiasan atap rumah. Jadi, di paragraf ketiga ini mendeskripsikan bagian-bagian yang kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ukiran rumahnya. Yang kedua, bahan-bahan kayunya. Dan yang ketiga, hiasan atap rumahnya. Itulah cara membuat struktur teks deskripsi. Kemudian bagian paragraf ketiga, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Tentunya ini adalah bagian penutup, benar. Isinya bagian penutup merupakan simpulan dan kesan penulis. Apa simpulannya? Rumah Toraja itu warisan budaya Indonesia, mempunyai artistik tinggi dan unik. Nah, kemudian kesannya adalah perasaan bangga. Penulis mempunyai perasaan bangga terhadap warisan budaya berupa tongkonan. Jadi demikian, mudah sekali cara menelaah struktur teks deskripsi. Jadi simpulannya, struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Pak Guru yakin kalian akan bisa membuat struktur, menelaah struktur teks deskripsi. Baik, seperti itu. Hasil telaahnya, yang 3, paragraf ketiga adalah bagian penutup, berisi simpulan dan kesan atau rasa bangga penulis atas objek yang dideskripsikan. Nah, pada kalimat tadi disebutkan, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Itu dasarnya menyebutkan kesan. Nah, demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita.
Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.